Pada zaman dahulu di tanah Jawa bagian timur berdiri dua kerajaan besar yang makmur, Kerajaan Daha dan Kerajaan Kahuripan. Kedua kerajaan itu hidup damai dan bersahabat. Raja Daha memiliki seorang putri tunggal yang rupawan, Dewi Chandra Kirana, sementara Raja Kahuripan memiliki seorang putra mahkota yang gagah perkasa, Raden Inu Kertapati. Sejak kecil, Dewi Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati telah dijodohkan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang saling menghormati dan saling mencintai. Kerajaan Daha dan Kahuripan pun bersiap menyatukan darah dan tahta dalam pernikahan suci kedua anak raja itu. Namun di balik kebahagiaan itu muncul awan kelam iri hati. Fitnah di balik keindahan istana. Di istana Daha, ada seorang putri lain yang cantik namun berhati dengki, bernama Dewi Galuh Ajeng. Ia juga mencintai Raden Inu Kertapati dan tidak rela bila Pangeran Bor itu menjadi milik Dewi Chandra Kirana. Dewi Galuh Ajeng lalu bekerja sama dengan seorang penyihir tua bernama Nyai Ratna Manggali. Dengan tipu daya dan sihir hitam, mereka membuat Chandra Kirana tampak seperti gadis jahat dan penuh kutukan di mata sang raja. Suatu hari, saat Chandra Kirana sedang bersantai di taman istana, Dewi Galuh Ajeng menjerit pura-pura ketakutan dan menuduhnya sebagai penyihir yang ingin merebut tahta. Raja Daha yang tidak tahu kebenarannya menjadi marah. "Anakku, bagaimana mungkin engkau tega mengkhianati darah keluargamu sendiri?" ujarnya dengan kecewa. Chandra Kirana hanya menangis, mencoba menjelaskan kebenarannya, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Akhirnya, dengan hati remuk, ia diusir dari istana dan diperintahkan pergi sejauh mungkin dari kerajaan. Penyamaran sang putri dengan pakaian sederhana dan air mata yang belum kering, Dewi Chandra Kirana berjalan tanpa arah. Malam itu langit kelam, namun hatinya tetap kuat. Ia berjanji akan membuktikan kebenarannya. Di tepi sungai, ia berhenti. Ia mengambil sehelai kain putih, memotong rambut panjangnya, dan bersumpah untuk tidak kembali sebelum membersihkan nama baiknya. Sejak saat itu, ia menyamar menjadi seorang laki-laki dengan nama Panji Semirang, seorang kesatria pengembara. Dengan pakaian prajurit dan pedang di pinggang, Panji Semirang berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Ia membantu rakyat miskin, melindungi desa dari perampok, dan menegakkan keadilan. Kabar tentang kesatria muda berhati mulia itu pun menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Namun di balik topeng keberanian itu, ia tetaplah seorang putri yang menyimpan luka dan kerinduan terhadap Raden Inu Kertapati. Perjalanan sang ksatria Panji Semirang. Dalam perjalanannya, Panji Semirang singgah di berbagai kerajaan. Ia pernah membantu kerajaan Pengging dari serangan bangsa perampok, menolong seorang petani tua yang kehilangan anak, bahkan mengobati rakyat miskin dengan pengetahuan obat-obatan yang ia pelajari dari tabib istana Daha dahulu. Di setiap tempat yang ia datangi, Panji Semirang selalu disambut dengan hormat. Ia tidak pernah meminta hadiah, hanya berpesan, yang paling besar, pertemuan tak terduga. Suatu hari, Panji Semirang tiba di kerajaan Kahuripan tanpa mengetahui bahwa itulah negeri Raden Inu Kertapati. Tunangannya yang dulu, Raden Inu mendengar kabar tentang kesatria muda pemberani bernama Panji Semirang. Ia mengundang Panji ke istana untuk berkenalan. Ketika mereka bertemu, Panji Semirang menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya. Sementara Inu Kertapati merasa ada sesuatu yang aneh. Ia seperti pernah mengenal sorot mata itu. Namun Panji tetap menjaga rahasia. Ia memperkenalkan diri dengan sopan dan berkata bahwa dirinya hanyalah pengembara yang tidak memiliki asal-usul. Sejak saat itu, mereka sering berlatih bersama. Inu Kertapati kagum pada kebijaksanaan Panji Semirang. Ia berkata, "Engkau seperti cermin yang memantulkan keberanian dan kelembutan sekaligus. Aku merasa seolah mengenalmu sejak lama." Panji Semirang hanya tak lama kemudian, Kahuripan diserang oleh pasukan dari kerajaan seberang. Raden Inu Kertapati dan Panji Semirang memimpin pasukan ke medan perang. Pertempuran berlangsung sengit. Panji Semirang bertarung dengan gagah, pedangnya menari di antara debu dan darah. Namun di tengah pertempuran, sebuah anak panah mengenai bahunya. Ia terjatuh dan Inu Kertapati segera menolongnya. Saat membuka topeng dan kain pelindung wajah Panji Semirang, sang pangeran terkejut. Chandra Kirana. Point. Ya Raden, akulah Chandra Kirana, yang kau kira telah tiada. Aku datang bukan untuk dendam, tetapi untuk membuktikan kebenaranku. Raden Inu memeluknya dengan haru, menyadari bahwa cintanya selama ini tidak salah. Keadilan dan kebenaran terungkap. Setelah perang usai dan Kahuripan menang, Raden Inu mengajak Chandra Kirana kembali ke Daha.
Ia membawa bukti-bukti dan saksi bahwa Dewi Galuh Ajeng dan Nyai Ratna Manggalilah yang menebar fitnah. Anakku, maafkan ayah yang telah buta oleh kebohongan. Engkau bukan hanya putri, tapi juga ksatria sejati. Dewi Galuh Ajeng diasingkan dan kerajaan kembali damai. Beberapa bulan kemudian, diadakan upacara besar pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana. Rakyat dari dua kerajaan datang bersuka cita. Langit cerah, burung-burung bernyanyi dan melan berbunyi lembut mengiringi janji suci mereka. Dewi Chandra Kirana yang pernah menjadi Panji Semirang kini menjadi permaus sing bijaksana. Ia tak hanya disenyal sebagai cantik, tetapi juga sebagai simbol keberanian cinta sejati.